Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak tahu dengan cerita Samson? Kisahnya sudah banyak difilmkan dalam bentuk kartun maupun layar lebar. Bahkan di Indonesia ada film berjudul Samson Betawi yang diperankan oleh aktor legendaris Benyamin. Samson digambarkan sebagai sosok pria gagah perkasa yang memiliki kekuatan hebat. Dengan kekuatannya itu, Samson bisa menghancurkan bangunan dan benda keras yang tak bisa dilakukan oleh manusia biasa lainnya. Rupanya cerita film Samson memiliki kesamaan dengan kisah Nabi umat Islam, yakni Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Bahkan banyak yang percaya cerita Samson diadopsi dari kisah Nabi Sam'un, atau kata lainnya banyak yang percaya Nabi Sam'un adalah Samson. Kisah Nabi Sam'un terdapat dalam sejumlah kitab, seperti kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Namun Sam'un adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Layaknya para nabi lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kelebihan atau mukjizat pada Nabi Sam'un. Dia diberikan kekuatan super yang tak dimiliki manusia lainnya. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, dia bisa membengkokkan bahkan mematahkan besi yang paling kuat. Dia juga bisa memutuskan rantai dan bisa menghancurkan tembok besar serta bangunan kuat nan megah. Dengan kekuatannya itu, Nabi Sam'un berperan melawan bangsa yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un bahkan tak takut melawan Raja Israel. Sang raja kemudian mencari cara agar sang nabi bisa dimusnahkan. Sang raja bahkan tak segan memberi hadiah besar kepada orang yang bisa menaklukkan Nabi Sam'un. Namun semua itu sia-sia belaka, sebab tak ada yang mampu mengalahkan Nabi Sam'un. Namun pada akhirnya, sang nabi dikhianati oleh istri yang dicintainya. Demi hadiah besar, sang istri berusaha mencari tahu kelemahan kekuatan sang nabi. Alhasil, Nabi Sam'un menceritakan kelemahannya. Rantai paling kuat pun tak bisa menahannya karena akan bisa diputuskannya. Tapi jika tubuhnya diikat dengan rambut panjangnya, dia tak akan berdaya. Itulah kelemahan dari kekuatan sang nabi. Saat sang nabi tengah tertidur pulas, istrinya kemudian memotong rambutnya, kemudian mengikat tubuhnya hingga tak berdaya lagi. Nabi Sam'un kemudian diserahkan kepada sang raja. Oleh sang raja, Nabi Sam'un disiksa dan dibutakan kedua matanya. Nabi Sam'un lantas berdoa sembari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta diberikan kekuatan agar bisa lepas dari belenggu tahanan. Doanya pun dikabulkan. Dia lantas menghancurkan istana sang raja, dan semua orang kafir yang ada di sana termasuk istrinya mati tertimpa reruntuhan istana. Dia kemudian berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjuang selama 1000 bulan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam versi lain diceritakan, Nabi Sam'un perang melawan kaum kafir hanya dengan bersenjatakan tulang dagu unta. Ada juga yang menyebut tulang keledai. Nabi Sam'un dipercaya hidup hingga berusia 83 tahun 4 bulan. Saking kuatnya kekuatan Nabi Sam'un, kaum kafir tak bisa menemukan cara untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Akhirnya mereka menawari istri Nabi Sam'un hadiah besar untuk membawa suaminya pada mereka dalam kondisi tidak berdaya. Sang istri sempat beberapa kali gagal, mulai dari tambang hingga rantai pernah dijadikannya alat untuk mengikat Nabi Sam'un saat tidur. Namun selalu gagal, karena bisa dihancurkan oleh Nabi Sam'un. Saat ditanya sang nabi mengapa mengikat dirinya, sang istri selalu beralasan menguji kekuatan sang nabi. Hingga suatu ketika sang nabi menceritakan soal kelemahannya hanya dengan rambut panjangnya. Sang istri lantas memotong rambut panjang Nabi Sam'un saat sedang tertidur. Dia kemudian mengikat kaki, tangan, badan sang nabi dengan rambut tersebut. Nabi Sam'un pun tak berdaya. Kaum kafir lantas membawanya ke sebuah rumah tempat biasa mereka mengeksekusi mati musuh. Di rumah itu sang nabi disiksa. Kaki, tangan, telinga dan lidahnya dipotong, dan kedua matanya dibutakan. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan. Allah pun mengabulkan permohonan hamba yang dicintanya itu dan mengembalikan bentuk fisik Nabi Sam'un seperti sedia kala. Dia lantas menghancurkan belenggu yang menahannya. Kemudian tiang-tiang dan rumah tempat dirinya ditahan dihancurkannya hingga menimpa semua orang kafir termasuk istrinya. Setelah kejadian itu, sang nabi lantas beribadah selama 1000 bulan.
Pada malam hari dia tak pernah luput menunaikan sholat tahajud, dan siangnya menunaikan puasa. Dia juga berperang membela agama Allah SWT. Kisah keperkasaan Nabi Sam'un tersebut pernah diceritakan Rasulullah SAW kepada para sahabat di sebuah pertemuan. Para sahabat terkesima dan ingin membuat amalan ibadah seperti yang dilakukan Nabi Sam'un. Mereka lantas mengungkapkan keinginannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk beribadah seperti Nabi Sam'un. Hal inilah yang mendasari turunnya surat Al-Qadar melalui malaikat Jibril. Allah SWT mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan soal keistimewaan beribadah di satu malam pada bulan Ramadan. Bahkan nilai ibadahnya lebih dari 1000 bulan, atau lama waktu Nabi Sam'un beribadah. Itulah sekelumit kisah tentang Nabi Sam'un yang beribadah 1000 bulan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.